Halo semuanya, di video ini kita bakal buat tutorial cara jualan foto di Shutterstock. Nah, pasti kalian udah punya akun Shutterstocknya dulu ya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, sebelum kalian mulai berjualan di Shutterstock, kalian harus punya asetnya dulu. Asetnya itu berupa foto. Nah, untuk foto ini kalian memerlukan device yaitu kamera ataupun kamera handphone. Tapi jika punya kamera digital itu lebih bagus dibandingin handphone. Nah, di tutorial ini gue kasih tahu cara lewat kamera handphone. Oke, sebelumnya siapin dulu kamera kalian ya. Kalau udah, nih gue udah buat cara gimana pengambilan foto buat Shutterstock lewat kamera handphone. Oke, pertama kalian buka kamera dulu, terus kalian ke mode pakar. Nah, di mode pakar kalian pilih format RAW. Kenapa harus format RAW? Karena kalau di Shutterstock itu dia nggak nerima ada filter di gambarnya, nggak nerima ada manipulasi warna. Jadi untuk di kamera handphone harus dipilih format RAW. Jadi apa itu sih RAW? RAW itu jadi foto kalian itu belum sampai edit apapun. Jadi kan kalau kamera handphone tuh pasti mengandung filter dan lain-lain buat memperhalus gambarnya. Nah, fungsinya RAW ini jadi menghilangkan efek-efek tersebut yang nantinya buat ketika kalian upload di Shutterstock itu lebih gampang diterima. Seharusnya langsung diterima ya, karena udah nggak ada efek tersebut. Terus pastiin juga gambar yang kalian ambil itu tidak ada namanya noise. Noise itu apa sih? Noise itu ketika gambar kalian di zoom tuh ada yang kayak ngeblur dan lain-lain. Nah, pastiin misalkan objek kalian tuh bunga. Nah, pastiin yang objek yang kalian foto itu nggak ada yang ngeblur. Jadi gambarnya itu jelas tegas. Contoh, ini gue ngambil gambar jalanan ya, tanda jalanan. Coba kita zoom. Nah, ini karena gambarnya tuh satu di dalam frame-nya tuh jelas. Kedua, ini gambarnya nggak ada yang ngeblur, terus nggak ada noise juga. Nah, terus judul juga mau apa? Mempengaruhi sama gambarnya. Misalkan ini kan street sign, berarti yang gambarnya harus street sign, benar-benar street sign, nggak ada gambar yang lain. Jadi objeknya tuh fokus di street sign-nya. Nah, kalau kalian salah ngasih judul, misalkan ngasih judulnya pohon trees, tapi gambarnya di sini street sign, itu pasti ditolak. Nah, kalau udah teknis-teknis yang gitunya udah paham, ketika kalian upload, kalian pasti ketika udah berhasil diupload ada yang namanya kayak ini. Ini aset datanya yang dinilai upload Shutterstock. Ini tuh misalkan kalian upload di Shutterstock, terus popularitasnya kayak gini, not use, berarti nggak ada yang lihat atau nggak ada yang download. Nih di sini this asset has almost never been seen, berarti nggak ada yang lihat. Nah, berarti kalau gambar yang kayak gini tuh gambar itu general, orang lain tuh bisa foto sendiri, nggak perlu download atau beli aset di Shutterstock. Nah, ini kalian kalau jualan tuh harus yang unik. Contohnya apa yang laku di Shutterstock nih? Foto yang laku di Shutterstock tuh di antara lain itu potret.
kayak mbak ini gambarnya dari raw pixel ya. Terus panorama, gambar landscape ini juga banyak diminati oleh customer Shutterstock. Terus gambar apa ya? Kalau ini mungkin enggak ya, kalau ini. Nah, gambar potret juga bisa. Kenapa yang gini laku? Biasanya buat online shop, buat advertisement dan lain-lain. Terus gambar makanan. Tapi kalau kita lihat sejenak, ini gambarnya pakai kamera digital ya. Soalnya kalau kamera handphone mungkin bisa, cuman nggak sebagus ini. Oke, kita lihatnya. Contoh yang gambar makanan ini. Fotonya kayak gimana sih? Oke. Di sininya popularitasnya tinggi ya. Terus often use berarti orang banyak yang download. Nah, income Shutterstock itu apa aja sih? Ada dua. Yang pertama dari jumlah download. Yang kedua dari pembelian lisensi gambarnya. Misalkan kalau download itu satunya itu $0,1. Kalau ada yang beli lisensi bisa lebih besar daripada jumlah download. Misalkan satu kali download 0,1. Harga kalau dibeli ini lisensinya misalkan harganya $60. Berarti kalian harus dapat sekitar 600 download. Kalau mau $60 kan, ini kalau dibeli satu berarti $60 langsung kejual gitu. Nah, terus gimana caranya aset yang kalian bikin gampang dilihat orang, terus orangnya tertarik. Nah, yang pertama kalian tentuin dulu temanya atau niche kalian ya. Kalau mau makanan semua, mau apa ya, landscape semua. Tentuinnya, jadi jangan asal ambil gambar kalian upload. Mungkin itu diterima ya sama Shutterstock, tapi apa ada yang download? Kemungkinan besar tuh susah kalau ada yang download, lagi lihatnya. Orang tuh minimal lihat dulu lah. Kalau udah lihat pasti, oh ini bagus, bisa dibeli atau bisa di download. Nah, terus gimana cara dapat income yang tinggi ya? Pasti kalian mikirnya income-nya. Nah, prosesnya selalu di skip. Nah, cara dapat income yang tinggi itu, porto kalian harus banyak. Contoh ini dari akun gua. Nah, porto gue tuh 171. Rata-rata tuh di download, nggak ada yang beli lisensi ya. Itu pun yang di download tuh kebanyakan infografik dibanding dengan foto. Kalau foto tuh belum ada satupun yang di download atau terjual. Kenapa? Karena satu, fotonya kurang menarik. Kedua, orang mungkin buat apa butuh foto itu, bisa agak ambil sendiri gitu, pakai kamera sendiri, nggak perlu beli. Nah, kita lihat nih, terus gimana caranya biar kalian pecah telur dulu aja ya, pecah telur dulu, jangan dulu mikirin pendapatan yang wah $400, $500 gitu sekali ada yang beli $60. Nah, kalau kalian ikut training, misalkan ikut webinar yang dimana itu kalian misalkan bayar 100.000 nih ikut webinar, terus kalian wah fantastis dapat ratusan dolar ini itu, tapi mereka nggak ngasih tahu cara dapatnya gimana. Ini gue tahu dari mana cara dapetin earning kayak gini, cara bangun porto kayak gini itu dari YouTuber India ya. Dia jelas ngasih infonya, terus dia juga terbuka cara dapetin earningnya gimana. Jadi gue nggak pernah ikut webinar apapun dari pure dari YouTube infonya, gue sampein balik ke yang membutuhkan informasinya. Nah, jadi yang pertama nih, kalian harus tentuin dulu niche-nya,
pastiin yang menarik nih. Terus gimana nih nyari niche yang menarik? Nah, kan sekarang lagi pandemi nih, contoh lagi pandemi berarti apa sih yang yang dibutuhin buat kepentingan konsumsi publik, berarti tentang COVID. COVID itu berhubungan dengan apa nih? Dengan misalnya masker, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, kalian bisa ambil gambar orang pakai masker, contoh. Apa ya? Men wear mask. Nah, karena kalian pakai kamera handphone, berarti ada keterbatasan dibanding kamera yang digital, yang lebih proper. Nah, kalian bisa tentuin misalkan teman kalian dibuat dipoto pakai masker. Nah, teknisnya gimana nih cara pengambilan fotonya? Yang pertama, kalian udah banyak ya di YouTube dulu cara apa teknik fotografi pakai handphone tuh udah banyak. Nah, ini bisa pakai kamera handphone kalau foto yang kayak gini. Nggak harus pakai kamera digital, juga pakai kamera HP juga bisa ini. Cuman kalian harus setting mungkin backgroundnya bersih gitu. Ini lebih menarik, pasti banyak yang minat. Nah, selain ini misalkan mungkin obat-obatan ya, uh, chemical cure. Okay. Nah, misalkan kalian punya foto kapsul tablet, kalian foto, tapi backgroundnya itu bawa ininya latar itu bersih, itu bisa diakalin pakai handphone. Nah, yang kayak gitu bisa dapat peluang. Nah, selain tema kayak gitu, tema apa lagi, misalkan tema binatang. Kalau binatang jangan yang mainstream, contohnya misalkan foto kucing atau anjing. Nah, yang nggak mainstream itu apa, serangga. Nah, contohnya kumbang kupu-kupu. Nah, itu lebih menarik dibanding kucing. Walaupun kucing ada yang bagus ya, tapi tergantung kalian. Nah, kalau udah step-step itu dipahami, yang terakhir itu konsisten. Kalian harus konsisten uploadnya. Misalkan sehari itu 10 foto ya kalian upload, dan berarti sebulan 300 kali setahun sekitar 3.000. Nah, kalau foto 1.000 aja itu udah berpotensi ada yang download atau yang lihat, apalagi 3.000 lebih tinggi lagi ya. Nah, itu cara berjualan di Shutterstock. Kalian kalau ke webinar juga nggak jauh-jauh dari ini materinya. Jadi pasti kalian keterbatasan modal ya. Udah nggak ada modal, ikut webinar kan nggak mungkin nggak ada modalnya. Makanya gue buat video ini nerangin secara pengalaman, sama udah ini juga apa, dari informasi dimanapun. Dulu juga ada namanya tuh grup Shutterstock ya, itu ngebahas tentang cara lolosin gambar gimana, ini ada error gini-gini gimana caranya, itu dibantu sama teman-teman. Cuman grupnya itu sekarang hilang, udah kemana itu di Telegram ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di YouTube atau di Facebook ya. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe kalau berminat. Subscribe silahkan. Jangan lupa like juga. Terima kasih.